Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan NIM 22020600059 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadratullah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan yang namanya kenikmatan dan juga kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita setiap paginya. Salawat besertakan salam pula kita junjung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi daripada ujian mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu Ali Nahrudin Tanal SPD MPD. Langsung saja, adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama manajemen kelas dan manajemen pendidikan, yang kedua manajemen kelas, yang ketiga manajemen perilaku kelas, solusi kefalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Langsung saja saya ke materi, yakni manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersensif dari manajemen kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum substansi dari manajemen pendidikan. Bagian A, konsep manajemen kelas. Pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib di kelas. Itu tadi konsep manajemen pertama. Adapun konsep manajemen kelas yang kedua itu manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Jadi manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang permisif itu konsep daripada manajemen kelas yang kedua. Adapun yang ketiga itu manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan emosional yang positif. Jadi konsep manajemen kelas ini juga dipandang sebagai proses penciptaan emosional yang sangat positif. Adapun yang kelima, manajemen kelas, tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem yang sosial. Adapun bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Yang pertama, pembinaan disiplin siswa. Yang kedua, pembinaan iklim sosial siswa. Yang ketiga, pembinaan iklim emosional siswa. Yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kita menuju ke tujuan daripada manajemen kelas. Adapun tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan produktivitas kegiatan pembelajaran kondusif kelas. Adapun kegiatan pembelajaran kondusif kelas yang dimaksud di sini ialah meliputi aspek daripada yang pertama disiplin sosial kelas, yang kedua iklim sosial kelas. Yang pertama disiplin siswa, yang kedua iklim sosial kelas, yang ketiga iklim sosial emosional, yang keempat lingkungan fisikal kelas. Bagian D, sifat manajemen. Kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif menurut kawan-kawan. Manajemen kelas yang bersifat preventif merupakan kegiatan mengantisipasi,
masalah kelas sebelum masalah itu terjadi. Jadi manajemen kelas yang bersifat preventif ini merupakan kegiatan yang daripada mengantisipasi adanya masalah kelas sebelum masalah itu terjadi. Kita menuju bagian E, yaitu fungsi manajemen kelas. Ada 3. Yang pertama itu fungsi pengembangan, yang kedua fungsi pengendalian, adapun yang ketiga fungsi penyembuhan. Kita menuju daripada bagian F, keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong daripada tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan juga produktif. Adapun bagian G, masalah-masalah kelas, problem kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajarannya. Misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan. Yang kedua, masalah anak bertengkar saat pelajaran berlangsung. Anak melucu di kelas, anak tercekam akan emosinya di kelas, takut, tertekan, kalut, temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjubel, tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi. Kita menuju daripada bagian kedua, yaitu manajemen kelas. Oke, yang kedua manajemen kelas. Perlunya kemampuan untuk mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran itu adalah proses membantu siswa dalam belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik kognitif maupun psikomotorik. Ya, selanjutnya kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunario pada tahun 1989 secara sederhana. Yang pertama itu pendekatan kekuasaan, yang kedua pendekatan ancaman, yang ketiga pendekatan kebebasan, yang keempat pendekatan riset, yang kelima pendekatan pengajaran, yang keenam pendekatan pengubah tingkah laku, adapun yang ketujuh pendekatan sosial emosional, yang kedelapan itu pendekatan proses berkelompok, adapun yang terakhir pendekatan pluralistik. Adapun kesimpulan pada proses pembelajaran ini ialah proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam suatu adegan kelas itu sendiri. Oleh karena itu, dalam suatu adegan kelas diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Manajemen kelas selalu dituntut dalam setiap sesi pembelajaran yang berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Sulitnya mengelola kelas itu, maka terdapat berbagai pendekatan teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai kontrol dan pelaksanaan manajemen kelas itu sendiri. Oke, selanjutnya kita melangkah daripada perilaku kelas, solusi kefalahan umum, dan apa yang harus dilakukan. Adapun yang pertama, yakni masalah yang pertama, mendefinisikan perilaku buruk dan tampilannya.
Adapun pembahasannya yakni saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering mendeskripsikannya hanya dengan tampilannya saja. Misalnya berteriak, memukul, keluar dari tempat duduk. Mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya hanya memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Hal itu memberitahukan kita sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam upaya perubahan perilaku kita. Misalnya, seorang siswa yang tidak mengajarkan tugas adalah kesalahan kelas yang umum. Kita menuju ke masalah yang kedua, yaitu bertanya mengapa Anda melakukan itu. Adapun pembahasan dari kedua ini yakni meskipun kita tergoda, bukanlah ide yang baik untuk bertanya kepada siswa akan hal itu. Mengapa Anda melakukan itu? Pertama, seringkali siswa kita tidak mengetahui alasan mengapa mereka melakukan perilaku buruk. Kedua, kita sering tidak menyukai jawaban mereka. Misalnya, jika Victor bermain di mejanya selama pembelajaran kami, dan kami bertanya, mengapa dia melakukan itu? Dia akan menjawab, karena pembelajaran ini sangat-sangat amat membosankan. Kami tidak akan senang dan alih-alih nilai perilaku secara langsung untuk menentukan daripada fungsinya. Fungsi dan perilaku adalah tujuan melayani siswa, yaitu apa yang siswa dapatkan dari itu, seperti yang dinyatakan sebelumnya, sebagaimana besar perilaku buruk melayani fungsi mendapatkan atau menghindari untuk menentukan fungsi perilaku. Kita perlu prosedur pengumpulan informasi ini disebut penilaian fungsional. Adapun masalah ketiga yaitu ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Adapun pembahasannya yakni ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kita adalah berusaha lebih keras. Misalnya adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif. Ketika suatu pendekatan tidak berhasil, alih-alih berusaha lebih keras, kita harus mencoba cara lain. Beberapa contoh termasuk pengalihan verbal, kontrol kedekatan, memperkuat perilaku yang tidak sesuai, mengubah tugas akademik, dan memberikan isyarat atau petunjuk tambahan. Adapun masalah daripada yang keempat ini yaitu melanggar prinsip aturan yang baik. Aturan kelas memainkan peran penting dalam pengelolaan kelas yang efektif. Namun, aturan saja memberikan pengaruh yang kecil terhadap perilaku siswa. Ada beberapa aturan untuk penetapan aturan yang jika diikuti membantu menciptakan kelas yang keterampilan sosial yang sesuai dengan kurikulum akademik. Kita menuju ke kesalahan 5, yaitu memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh yang dilakukan. Jadi ketika siswa berkelakuan buruk, seringkali tampak seolah-olah itu semata-mata masalah motivasi. Kadang-kadang ini juga benar. Pada kesempatan tersebut,
kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang sesuai dan menghilangkannya untuk perilaku daripada yang tidak sesuai. Namun, beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan karena kurangnya motivasi. Kami menyebut perilaku ini tidak bisa dilakukan. Adapun kesalahan yang ketujuh, yakni mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Mengabaikan bisa menjadi alat yang berharga dan mengurangi perilaku buruk. Bilakan dengan strategi membangun perilaku, namun sulit bagi banyak dari kita untuk menentukan hal tersebut. Oleh karena itu,